Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat tani yang ada di luar sana dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan hasil pertanian kita yang sesuai sama keinginan kita. Dan jangan lupa setiap pekerjaan kita harus tetap berdoa. Sekecil dan sebesar apapun hasil kita harus syukuri, dan apapun jenis pekerjaan kita harus tekuni dan cintai. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, pagi ini saya masih tetap di kebun saya lagi, dan kondisi kebun saya masih tetap seperti ini teman-teman ya. Belum ada yang bisa kita panen ataupun apa. Sementara juga saya masih melaksanakan pembukaan lahan untuk semangka. Dan kalau untuk bibit-bibit semangka, alhamdulillah saya sudah dapat 12 bungkus. Dan untuk vitamin dan obat-obatan hamanya, alhamdulillah sudah lengkap dan satu paket. Tinggal kita akan mencari lagi solusinya, bagaimana caranya kita bisa dapat untuk pupuknya lagi nanti, seperti gohe ayam ataupun tai kambing ya teman-teman. Semoga kita diberi rezeki agar kita bisa semua dapat melengkapi semua vitamin-vitamin tanaman kita ya. Karena di bulan Desember ini, September kan Desember ini, nggak tahu bulan 10 lah intinya, sangat banyak tantangan ya bagi petani karena cuacanya tidak begitu memungkinkan dan sangat berbahaya bagi kita petani. Dan disitulah kita tidak boleh lengah ataupun tidak boleh putus asa. Kita harus tetap merawat tanaman kita hingga dia panen, walaupun tidak sesuai, yang penting masih bisa kita panen. Alhamdulillah teman-teman, pagi ini saya masih di sini juga di kebun lama ini dan kebun semangka. Sebentar masih kita akan lanjutkan pekerjaan untuk di sana ya teman-teman ya. Oke, kita mari keliling-keliling dulu untuk melihat apa yang kurang di kebun, di tanaman ya. Seperti ini sangat kurang teman-teman. Apa yang saya katakan kurang di pohon jagung saya ini, kurang bersih teman-teman. Kurang bersih dia ya. Jadi minimal itu harus begini dia sebenarnya teman-teman, pohon jagung itu, agar batangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini akan mempengaruhi buah juga kalau jagung kita bersih. Jadi vitamin itu ataupun pupuk tidak lari ke rumput ya teman-teman. Jadi kita memupuk itu tetap lari ke tanaman kita. Oke teman-teman, alhamdulillah sedikit demi sedikit, pelan demi pelan saya membersihkan kebun ini supaya bersih ya. Tapi di sini teman-teman masih agak semak. Jadi kita keliling-keliling dulu di kebun ini ya. Ini teman-teman, kita harus tetap membersihkannya ya. Dan lomboknya pun sudah tumbuh itu. Kita harus membersihkan itu juga teman-teman, karena dalam jagung itu ada lombok teman-teman. Itu kan lombok di bawah pancang itu. Nah, alhamdulillah jagung ini sudah berbunga teman-teman. Sudah mau keluar bunganya semua ya. Nah, setelah menunggu bunganya keluar, kita bisa pastikan buahnya ini buahnya ya. Ini buahnya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah cara mengecek bunga ini, kalau lagi masih penasaran, siapa tahu petani kan kadang-kadang penasaran kan sama gimana sih bunga jagung itu, mau kita bisa tahu tandanya sudah dekat keluar. Kita cukup memegang di sini ya teman-teman. Kalau di sini agak keras berarti itu bunganya sudah ada, cuman daun bungkusnya belum terbuka. Oke teman-teman, bagi kita petani jagung, setahu dan sepengalaman, setakat ilmu yang saya tahu ataupun pengalaman yang saya
tahu teman-teman, saya jarang sekali menghidupkan jagung manis itu 2 buah teman-teman dalam satu batang, karena saya memelihara 1 buah aja. Nah, jadi nanti ini akan timbul 2 teman-teman buahnya, di sini sama di sini. Nah teman-teman ya, akan timbul 2. Jadi yang mana nanti yang sesuai sama ukuran ataupun masuk ikut pasaran, itu yang saya pelihara, dan yang lain saya buang ataupun bisa dibikin sayur teman-teman. Jagung mudanya bermanfaat untuk makan, bisa jadi lauk juga. Oke teman-teman, seperti itu, ada 2 teman-teman ya. Sana ada 2, itu calon tumbuh dia ada 2. Nah nanti saya buang bagian bawah teman-teman, dia itu bukan cuma 2 lagi, calon 3 teman-teman hidupnya. Jadi saya akan buang itu dua-duanya itu di bawah, yang atas saya simpan. Seperti sana ada 2 ya. Mari kita cari yang dekat-dekat, yang calon buah 2 ya. Yang seperti mana yang harus kita buang. Ini dia teman-teman. Ternyata kita jumpa, cuman agak tertutup ini sedikit teman-teman ya. Tidak apa-apalah. Nah, ini teman-teman. Nah, dan buah ini kita harus semprot secepatnya teman-teman. Karena ini sudah ada ulat ini. Sudah mau dibolongi sama ulat ini. Jadi kita harus cepat lakukan penyemprotan buah atau tangkai buah teman-teman, agar hama ulat ini tidak membolongi ini dan tidak mempengaruhi isi jagungnya teman-teman ya. Inilah faktor jagung kita kadang bolong-bolong ya. Ini karena ini. Nah, dan buah yang ini teman-teman, ini kalau sudah membesar ini akan naik juga teman-teman ya. Yang ini akan naik teman-teman. Ini dia ya. Ini yang kita buang teman-teman ya. Kita harus lepaskan yang ini. Dan ini di umur muda dia teman-teman, kita ambil ini masih muda, enak bikin sayur teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dan ini juga ada ya teman-teman. Di saat jagung musim seperti ini teman-teman, sudah berbunga, hampir rata berbunga. Nah, jika ada jagung 3 batang tumbuh begitu, ataupun 2 batang, lambat pertumbuhannya, minimal kita harus cepat buang 2 ataupun 1 ya. Karena tidak meyakinkan untuk 1 pokok yang besar itu ya. Seperti ini. Ini nanti kita buang teman-teman ya. Agar seperti ini nanti kita buang teman-teman. Ini kita buang. Ini pun berbuah tidak sesuai ya, bisa jadi tidak berisi buahnya. Jadi kita buang ini, kita pelihara yang sudah besar ini ya. Nah seperti ini kan, ada 3 pokok teman-teman, 1, 2, 3. Nah ini yang kita buang teman-teman, 2 itu pelihara masih layak teman-teman. Jika kita kan bisa memprediksi tingginya teman-teman ya. Begitu. Oke teman-teman, kita keliling lagi ke sebelah sana. Ini akan tetap saya lakukan penebasan ke sini sampai lurus ini. Ini saya masih mau lakukan penanaman, terus membuka. Kita harus keliling. Nah, kalau seperti itu kecil-kecil kan teman, biarkan aja dia, karena dia tumbuh terpisah. Jadi kita biarkan aja dia, agar itu bisa jadi makanan kambing. Siapa tahu ada yang pengen. Untuk makanan kambing kita bisa buatkan. Bagian sini serang ulat ya teman-teman. Sebentar sore kita laksanakan, kita akan lakukan penyemprotan hama ulat, karena ini bisa berpindah. Karena ini saya sudah semprot teman-teman, sudah saya basmi. Seperti ulatnya kan saya sudah basmi ini sudah pulih. Cuman saya takutkan ulat ini akan berpindah ke buah, seperti sana kan sudah dibolongi sana stand buahnya. Jadi cepat-cepat harus disemprot sebentar sore ini. Kalau tidak bahaya, bisa gagal total kita. Karena di musim hujan ini hama ulat itu sangat cepat teman-teman. Itu sana jagung saya itu rebah itu gara-gara ada pemburu katak masuk di lahan saya, dan dia ini jagungnya, ini lombok ya, lombok yang ada di pohon jagung sini ya, tumpang sarinya ya. Dan dia main injak-injak kayak teman-teman, tidak memperdulikan tanaman saya, tidak memperhatikan kalau saya ada tanaman sini, tapi tidak apa-apa. Ini bengkok aja begini deh.
Ini lombok teman-teman, tumpang sarinya. Ini tumpang sari lomboknya ya teman-teman. Ini pun lombok sudah ke sana nih, ke sana. Jadi lombok itu kalau ditumpang sari sama jagung sangat cocok dan bisa juga. Nah, cuman harus kita ketahui tumpang sari di lombok ini, di jagung ini macam lombok tumpang sari ini sangat berbahaya juga bagi pertumbuhan lombok kalau kita tidak telaten ataupun tidak memperhatikan lomboknya. Jadi di setiap kita lakukan pemupukan jagung agar akan terbagi pupuk itu, dan setiap kita penyemprotan kita akan bagi juga penyemprotan ke lomboknya ya. Jadi sekali kerja dua jenis tanaman yang jadi. Oke teman-teman, bertani itu tidak perlu modal ini itu, tidak perlu ya, tidak perlu harus modern, tidak perlu harus apa namanya, harus ada ini harus ada itu ya, tidak perlu. Cukup niat dan tekun, rajin, telaten sudah cukup untuk bertani teman-teman ya. Tapi jangankan cuma telaten juga, kita harus sedikit-sedikit hasil dari tani ini kita harus belikan pelan-pelan seperti obat-obatan hama ataupun pupuk gitu teman-teman. Lama-lama juga kalau kita beli satu-satu, umpamanya kita beli obat satu-satu itu pasti 4 kali beli 4 jenis obat, 5 kali beli 10 kali beli satu-satu 10 jenis obat bisa terkumpul dan kita bisa pakai itu untuk tanaman berikutnya ya. Tidak akan mungkin habis untuk sekali tanaman aja seperti pupuk apa semua ya. Nah, perlu kita ketahui bertani ini juga sangat banyak risiko dan tantangannya ya. Karena apa? Mana hama, mana faktor cuaca, pokoknya dan lain-lain lah. Nah, maka dari itu kita harus rajin-rajin juga membersihkan pokok jagung kita. Seperti ini semakin teman-teman ini sangat berumput ini. Ini sudah terlambat ini dibersihkan. Karena saya bertani itu jarang memegang satu jenis tanaman aja. Saya dari dulu bertani jarang memegang satu jenis tanaman aja. Karena saya tidak mau satu jenis tanaman seperti sana, saya di sebelah sana ada kangkungnya, ada sawinya, alhamdulillah tumbuh subur. Ada jagung lagi di sebelah sana teman-teman, itu sebelah sana sama di samping lokasi semangka sana tembahan-tembahan kita di tahun baru nanti teman-teman. Jadi bagian tengah sini sebentar kita akan lakukan penyemprotan dan pemupukan jagung ya, karena tinggi dan anunya ini kayaknya agak kurang begitu ya. Jadi kita harus lakukan penyemprotan dan pemupukan nanti ya teman-teman. Dan pembersihan ini, cabut rumputnya ini semua ini sangat kotor dan paritnya pun kita harus bersihkan. Jadi air itu enggak ini sumbat kalau dia pas mengalir di pembuangan. Oke teman-teman, di sana masih kosong lokasi saya sebelah sana karena apa, saat ini masih kekurangan bibit kita. Tapi alhamdulillah dengan adanya tanaman yang dekat-dekat waktu panen ini kita bisa beli lagi untuk kedepannya. Oke teman-teman, sampai sini video kita pagi ini. Saya melaksanakan dan melanjutkan pekerjaan saya seperti mana, sebagaimana saya sebagai petani. Saya akan melanjutkan seperti tadi bahasa saya, ini yang saya pelihara teman-teman ya, dan yang akan saya buang yang ini teman-teman. Tapi tunggu dulu dia besar ini. Kalau ini udah besar dia naik, jadi agak enak ngilangnya ini di sini. Kalau kita hilang sekarang teman-teman, ini batangnya ini kecil, nanti kalau kena tiup angin dia akan rebah teman-teman. Oke, nanti kalau kita akan melakukan pemupukan buah, ini pun tidak makan dia ya, dia makannya di sini teman-teman. Dan satu lagi, kita akan selalu menjaga bunganya teman-teman ya, agar buahnya, kemanisan rasa buahnya itu tetap alami dan seperti awal dan asalnya teman-teman ya. Bila mana bunganya itu sudah rontok-rontok ataupun apa teman-teman, ataupun pucuk bunga itu sudah sempat patah digigit ulat, itu berbahaya, sangat berbahaya teman-teman. Biasanya dia akan patah di sini teman-teman. Itu sangat berbahaya ya teman-teman, berbahaya bagi buah karena buahnya tidak akan manis lagi, rasanya agak tawar-tawar begitu kalau jagung manis ya. Oke teman-teman, sampai sini video kita pagi ini.
Cukup sampai situ aja pengalaman yang saya kasih tahu, saya berikan kepada teman-teman. Bila mana pengalaman saya kurang ataupun tidak dipahami, tonton aja di video saya tentang perawatan jagung. Bila mana teman-teman tidak memahami ataupun bingung, mohon maaf, ataupun salah trik ataupun salah tutorial, mohon diberitahu saya, dan saya pun masih belajar. Cuman saya akan kasih tahu pengalaman saya setakat yang saya tahu aja teman-teman ya. Oke, sampai sini video kita pagi ini. Saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang dan selamat menjalankan aktivitasnya di hari ini. Salam satu jiwa dan salam sejahtera buat seluruh petani Indonesia. Jaya selalu, sukses selalu. Amin ya rabbil alamin.